Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita ini dikirimkan langsung melalui email ke redaksi di sampingmu oleh seseorang yang meminta namanya disamarkan. Ia mengaku mengalami sendiri kejadian ini dan menyimpan kisah ini selama hampir 2 dekade sebelum akhirnya memberanikan diri menuliskannya. Kejadiannya terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat bernama Karangwulu. Dan malam ini, kamu akan mendengarkan cerita yang mungkin tak bisa kamu lupakan. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, saya menyalakan sebatang rokok di beranda rumah. Bara merah dari ujung rokok menyala pelan, memantulkan cahaya samar ke jari-jari saya yang mulai mengeras dimakan usia. Angin lembab berhembus pelan dari arah selatan, membawa aroma basah dari sawah yang baru saja selesai dipanen. Suasana begitu tenang, hanya sesekali terdengar suara motor melintas jauh di jalan utama. Di saat-saat seperti ini, pikiran saya sering mengembara ke tempat-tempat yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Saya tinggal di sebuah kontrakan kecil, pinggiran kota Purworejo, hidup sederhana sebagai tukang servis elektronik. Tidak banyak yang istimewa dari keseharian saya, bangun pagi, menerima barang rusak, memperbaikinya, lalu menyerahkannya kembali ke pemilik. Tapi cerita yang ingin saya bagikan malam ini, bukan tentang kehidupan saya di kota. Ini tentang masa lalu saya, 20 tahun yang lalu, saat saya nekat merantau ke sebuah desa yang asing. Desa yang katanya tak pernah disebut di peta, namanya Karangwulu. Saya waktu itu baru berusia 22 tahun. Lulus dari STM dan belum punya arah, saya masih bingung harus melangkah kemana. Teman-teman banyak yang merantau ke kota besar, sebagian ikut orang tua, tapi saya memilih bertahan di kampung sambil mengerjakan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Saat itulah datang tawaran dari seorang kenalan ayah saya, Pak Dirman. Beliau dikenal pendiam, tapi katanya punya banyak relasi dari masa mudanya dulu. Pak Dirman bercerita bahwa ada seorang pengusaha di desa Karangwulu yang sedang membutuhkan tenaga muda untuk membantunya merawat pabrik olahan singkong. Katanya, pekerjaannya mudah, gajinya lumayan, dan yang paling membuat saya heran, tak ada syarat ribet sama sekali. Saya, yang waktu itu sedang kepepet dan butuh pekerjaan, langsung menerimanya tanpa banyak tanya. Pagi-pagi kami berangkat, naik mobil bak terbuka bersama beberapa karung berisi barang bawaan. Perjalanan memakan hampir 4 jam, melewati hutan jati yang rapat, jalanan berbatu yang terasa seperti menampar tulang punggung, dan akhirnya menembus kabut tipis yang menggantung di mulut desa. Kabut itu aneh, seperti tak mau bergerak, diam dan menggantung seperti selimut tua yang disangkutkan di udara. Karangwulu terasa seperti dunia lain. Begitu turun dari mobil, saya langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di sana dingin, berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata.
Angin berembus pelan, tapi membawa rasa menggigit meski matahari masih tergantung di langit. Rumah-rumah di desa itu berdinding kayu tua. Beberapa papan mulai melengkung, warnanya kusam, dan banyak yang tampak seperti sudah puluhan tahun tak disentuh kuas cat. Jalan tanah membelah di antara bangunan-bangunan tua itu, sepi tanpa kendaraan, tanpa lalu lalang. Tapi yang paling membuat bulu kuduk saya berdiri adalah penduduknya. Mereka memang ramah, tersenyum setiap kali saya menyapa, mengangguk pelan ketika berpapasan. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Terlalu tenang, terlalu diam. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada suara radio, televisi, atau bahkan obrolan ringan antar tetangga. Yang terdengar hanya desir angin menyusup di sela-sela dinding bambu, derit batang pohon yang seperti memanggil dari kejauhan, dan kadang-kadang suara ayam jantan berkokok di jam-jam yang tak masuk akal. Saya tinggal di rumah Pak Leman, orang kepercayaan pemilik pabrik, dan sejak malam pertama, beliau sudah memperingatkan saya dengan nada datar, tanpa ekspresi. Kalau malam, jangan keluar rumah, jangan bercermin, dan jangan pernah tanya soal bayangan. Awalnya saya mengira itu hanya kepercayaan aneh seperti yang sering saya dengar di desa-desa lain. Setiap tempat memang punya aturan tak tertulisnya sendiri, dan biasanya itu tak lebih dari mitos untuk menakut-nakuti pendatang agar lebih sopan. Tapi lama-kelamaan, larangan yang disampaikan Pak Leman terasa makin ganjil, terutama setelah saya menyadari satu hal yang tak bisa saya abaikan. Bayangan saya sendiri tak pernah muncul di pagi hari. Matahari bisa bersinar terang, langit biru bersih tanpa awan, tapi saat saya berdiri di halaman, tak ada siluet saya di tanah. Hanya tanah kering dan rumput liar. Kosong. Rasa penasaran membuat saya coba bercermin, berharap melihat wajah saya sendiri sebagai bukti bahwa saya masih nyata. Tapi cermin itu tampak seperti dilapisi kabut tipis dari dalam, dan pantulan saya, walau samar terlihat, tampak kabur, seperti bayangan dalam genangan air yang diaduk. Saat saya tanyakan pada Pak Leman, dia hanya menjawab pelan, "Itu karena kamu belum dikenali desa ini sepenuhnya. Nanti juga muncul lagi." Jawaban itu tak membantu, malah membuat dada saya makin berat. Saya mulai merasa ada yang aneh dalam tubuh saya, seperti sedang dikikis pelan-pelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagian-bagian kecil dari diri saya terasa mulai hilang, menguap begitu saja. Hari-hari berlalu dan saya mulai merasa tidak nyaman. Awalnya saya pikir itu hanya perasaan orang asing yang belum terbiasa dengan suasana baru. Tapi semakin lama saya tinggal di Karangwuluh, semakin besar rasa asing yang menempel di kulit saya, seperti udara lembab yang tak bisa diusir. Di pabrik, saya bekerja bersama beberapa orang lain, tapi mereka aneh. Mereka tampak seperti boneka hidup, bergerak sesuai tugas, makan sesuai jam, tapi tak pernah bicara. Bahkan sekadar menyapa pun tidak. Mereka seolah hidup dalam garis tak terlihat yang tak boleh dilanggar. Saya pernah mencoba mengobrol dengan salah satu dari mereka, seorang pria tua yang semua orang panggil Mbah Surat. Dia biasanya duduk di pojok ruangan, membersihkan alat-alat dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, tanpa suara. Tapi saat saya mendekat dan menyapa pelan, dia tiba-tiba bicara dengan suara gemetar dan nyaris seperti desah napas. "Jangan lama-lama di sini, Nak. Yang kamu lihat cuma permukaan. Desa ini dibangun bukan dengan tangan manusia biasa." Kata-katanya membuat jantung saya berhenti sesaat. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi belum sempat. Tiba-tiba Pak Dirman muncul dari belakang tumpukan karung. Seketika, Mbah Surat langsung terdiam. Tatapannya kembali kosong, seolah kata-kata tadi tak pernah keluar dari mulutnya. Sejak hari itu, saya mulai merasa ada mata-mata yang mengikuti setiap gerakan saya, entah dari balik pintu, dari celah dinding, atau dari tempat yang bahkan tak terlihat. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Udara terasa lebih berat malam itu, dan entah mengapa, saya tak bisa tidur nyenyak.
Sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun oleh suara yang tak seharusnya ada di tengah malam. Denting gamelan, pelan, lembut, tapi terasa seperti mengetuk langsung ke dalam dada. Suara itu datang dari arah hutan, samar tapi jelas. Dalam gelap kamar, saya duduk lama, menimbang apakah ini nyata atau hanya mimpi. Tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan. Saya bangkit pelan-pelan, membuka pintu rumah yang berderit dan melangkah keluar tanpa alas kaki. Angin malam menyayat kulit. Jalan setapak yang biasanya gelap kini diterangi cahaya merah samar yang tak jelas asalnya, bukan dari bulan, karena langit malam itu tertutup awan. Cahaya itu seolah merembes keluar dari tanah, berdenyut seperti nadi. Saya terus berjalan, menembus hawa dingin dan kabut tipis, hingga sampai di sebuah lapangan kecil, tersembunyi di balik belukar dan pepohonan beringin tua. Di sanalah saya melihat mereka. Puluhan orang berdiri melingkar, diam, kaku, dan tanpa bayangan. Sorotan cahaya merah membuat tubuh mereka tampak seperti patung batu. Di tengah-tengah lingkaran itu duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya datar, mengilap seperti lilin meleleh. Saat dia membuka mata, saya tahu. Itulah dukun Karangwuluh yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Ia membuka matanya perlahan dan langsung menatap saya. Tatapannya tajam tapi dingin, seperti mata makhluk yang tidak sepenuhnya hidup. Dan saat itu juga, seluruh tubuh saya lumpuh. Kaki saya tidak bisa digerakkan, tangan kaku di samping tubuh, dan napas terasa seperti dicekik dari dalam. Saya ingin lari, ingin berteriak, tapi semua hanya terjadi di dalam pikiran. Lelaki tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun entah bagaimana, suaranya terdengar jelas di dalam kepala saya. Suara itu bergema, berlapis, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Kamu ingin kaya? Ingin bebas dari derita dunia? Tak perlu tumbal. Hanya satu syarat. Buang bayanganmu. Jangan bawa pulang siapa dirimu. Lalu semuanya gelap. Seolah dunia dimatikan dan saya dilempar ke dalam ruang kosong tanpa arah. Saat sadar, saya sudah berada kembali di dalam kamar. Tubuh saya menggigil hebat, seperti baru dicelupkan ke dalam sungai es, dan baju saya basah oleh lumpur kering yang menempel di lengan dan dada. Saya bingung, mencoba mengingat apakah semua itu mimpi. Tapi ada satu hal yang membuat dada saya benar-benar terasa kosong. Sejak saat itu, saya tak pernah lagi melihat bayangan saya. Tidak di bawah cahaya matahari, tidak pula di dalam cermin. Saya tahu, sesuatu telah diambil dari saya malam itu, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kembali. Saya memutuskan kabur keesokan harinya. Saya tak peduli lagi soal pekerjaan, uang, atau reputasi. Ada sesuatu di desa itu yang menggerogoti siapa saya sebenarnya, dan kalau saya tidak segera keluar, saya takut tak akan bisa mengenali diri sendiri. Dengan pakaian seadanya dan tas kecil berisi barang-barang penting, saya berjalan menyusuri jalan utama desa. Tapi yang terjadi justru membuat saya makin putus asa. Setiap kali saya melangkah lebih jauh, jalanan seperti melipat dirinya sendiri. 3 kali saya memutar arah berbeda, mengambil jalan setapak yang berbeda pula. Tapi ketiganya selalu membawa saya kembali ke tempat yang sama, pos ronda kecil yang berdiri tak jauh dari rumah Pak Leman. Seakan-akan desa itu menelan ruang dan waktu, menjadikan semua arah berujung pada satu titik. Rasa frustasi membuat saya hampir menangis. Di tengah kebingungan itu, saya kembali bertemu dengan Mbah Surat. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya sayu, tubuhnya gemetar seperti menahan sesuatu yang berat. Dengan suara pelan, penuh getir, ia berkata, "Satu-satunya cara keluar adalah dengan menerima bahwa kamu bukan lagi kamu." Kata-kata itu menusuk, tapi tak memberi penjelasan. Saya tak tahu apa maksudnya. Bagaimana mungkin saya harus menjadi bukan saya? Tapi kalimat itu menempel di kepala, menggema sepanjang malam. Pada malam keempat,
Dengan tubuh lelah dan pikiran nyaris kosong, saya melangkah kembali ke lapangan beringin itu. Kali ini, saya berdiri diam di tengah-tengahnya, menatap kegelapan hutan di sekeliling, dan perlahan berkata dalam hati, "Saya menyerah, saya hilang." Dan saat saya membuka mata, saya sudah berada di pinggir jalan kota. Langit masih kelabu, dan suara kendaraan terdengar jauh seperti gema dari dunia lain. Tubuh saya terasa ringan, terlalu ringan, seperti habis dilenyapkan dari sesuatu yang besar. Baju saya sobek-sobek, penuh tanah dan bau anyir lumpur tua. Tulang pipi menonjol, tangan gemetar. Saya bahkan hampir tak mengenali bayangan tubuh saya sendiri yang tercermin samar di kaca mobil yang melintas. Saat bertemu kembali dengan orang tua, mereka menangis, mengira saya diculik atau terjebak dalam masalah besar. Tapi saya tidak bisa menjelaskan apapun dengan masuk akal. Bahkan saya sendiri bingung. Apakah saya benar-benar kembali? Ketika saya bercerita bahwa saya datang dari Karangwuluh, wajah mereka hanya menunjukkan kebingungan. Saya tunjukkan arah, saya gambar jalurnya, tapi tak ada yang mengenali nama desa itu. Beberapa orang yang saya tunjukkan peta hanya melihat padang kosong, hutan belantara tanpa nama. Tak ada desa, tak ada jalan masuk. Saya bahkan sempat kembali ke lokasi yang saya yakini sebagai titik masuknya, tapi semuanya berubah. Tak ada bekas ban, tak ada pos ronda, tak ada lapangan beringin. Seolah semua yang saya alami hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi tubuh saya tahu itu bukan mimpi. Ada bagian dari saya yang masih tertinggal di sana. Tapi saya tahu itu bukan mimpi. Bukan halusinasi, bukan delusi karena stres atau trauma. Karena sampai hari ini, saya tak pernah lagi melihat bayangan saya. Bukan hanya di bawah sinar matahari, tapi juga di bawah lampu neon, bahkan di layar ponsel yang memantulkan wajah. Saya sudah mendatangi dokter, menjalani tes kesehatan dan penglihatan. Semua hasilnya normal. Tak ada yang salah secara medis. Lalu saya mencoba paranormal, dukun, dan orang-orang yang mengaku bisa melihat dunia gaib. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjelaskan mengapa saya tak punya bayangan. Saya hidup, tapi bukan seperti manusia lain. Ada kehampaan yang menetap di dalam dada, seperti ruang kosong yang tak bisa dipenuhi dengan apapun. Seolah saya meninggalkan sebagian besar jiwa saya di Karangwuluh, di lapangan beringin itu, di bawah cahaya merah yang tak bersumber. Karangwuluh mungkin memang sudah hilang dari peta, mungkin tak ada satupun catatan tentangnya di buku sejarah atau dokumen resmi. Tapi saya tahu, desa itu masih ada. Ia hidup di celah yang tak bisa dijangkau akal manusia. Dan jika suatu malam, kamu bercermin dan merasa ada yang kurang dari pantulanmu, hati-hati. Mungkin saja kamu sudah terlalu dekat dengan desa yang tak ingin dikenal, tapi selalu mengamati dari balik bayangan yang perlahan menghilang. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.